Skandal kalau Lionel Messi sampai menang Ballon d'Or 2023. Striker West Ham United, Michail Antonio berpendapat bahwa Erling Haaland yang membukukan 52 gol untuk Man City musim lalu lebih layak memenangkan Ballon d'Or 2023 dibanding Lionel Messi yang mengapteni Argentina saat mereka menjuarai Piala Dunia 2022 Desember kemarin. Berbicara di Footballers Football Podcast, Antonio berkata, "Saya paham, Messi menjuarai Piala Dunia itu masif, tapi kalian tidak bisa mengabaikan Manchester City, si treble winner, dan apa yang Haaland capai, memecahkan berbagai rekor. Dia layak menang Ballon d'Or. Jika dia sampai tidak menang, maka itu adalah skandal." Boomer Newcastle, Callum Wilson mengamininya dengan berkata, "Apa yang Haaland capai musim lalu tidak bisa diremehkan. Jika mengabaikan sepak bola internasional dan mengabaikan statistiknya, Haaland yang harus meraih penghargaan itu. Kemenangan Messi di Piala Dunia tak bisa diabaikan karena itu adalah faktor yang besar. Tapi di level sepak bola klub, dia bermain di Amerika, yang mana sangat berbeda dengan Haaland di Liga Premier Inggris." Setelah pecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Premier Inggris dan membantu Manchester City menang treble, Haaland dijagokan meraih Ballon d'Or pria tahun ini bersama dengan Messi, Kylian Mbappe, dan rekan satu timnya, Rodri. Menurut laporan, hasil Ballon d'Or 2023 sudah dibocorkan dan Messi yang hijrah ke Inter Miami Juli kemarin yang akan menangkannya untuk yang ke-8 kalinya. Musim Messi di level klub sudah berakhir setelah Inter Miami gagal lolos ke playoff MLS. Sementara itu, Haaland telah menceploskan 9 gol lintas kompetisi musim ini untuk City yang akan menghadapi rival sekota Manchester United di Old Trafford pada lanjutan Liga Premier Inggris Minggu 29 Oktober 2023. Back Man City berkata, derby Manchester selalu spesial. Manchester City akan melawan Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini. Liga Inggris derby Manchester dinilai selalu menjadi laga yang spesial. MU versus Manchester City berlangsung di Old Trafford Minggu 29 Oktober 2023. Laga itu akan kick off pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Man City mendominasi MU dalam beberapa laga terakhir. The Citizens menuai 4 kemenangan dan sekali kekalahan dalam 4 laga di semua ajang. Man City dan Man United tampil bertolak belakang dalam 9 laga Liga Inggris yang sudah berlangsung. City duduk di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 21 poin. Man United ada di posisi ke-8 dengan koleksi 15 angka. Man City baru 2 kali kalah dalam 9 laga. Sementara itu MU sudah menelan 4 kali kekalahan. Pemain Man City, Rico Lewis, yang menyebut derby Manchester selalu menjadi laga spesial. Kemenangan jelas dibidik oleh Manchester City dalam laga itu. Itu selalu spesial. Luar biasa bisa ambil bagian dan kami menjalaninya laga demi laga. Kami akan mengerahkan kemenangan terbaik, kata Lewis di TNT Sport. Di kandang musim ini MU masih tampil naik turun. Dalam 5 pertandingan, MU menang 3 kali dan 2 kali kalah. Manchester City akan degradasi ke Tarkam. Everton minus 12 poin di Liga Inggris, dinasti Citizens tamat mengenaskan. Ex-Liverpool Jamie Carragher menanggapi kabar Everton terancam minus 12 poin di Liga Premier Inggris dengan menyeret Manchester City. Liga Premier Inggris dikabarkan merekomendasikan agar Everton dihukum pengurangan poin jika Komisi Penyelidik Independen memutuskan The Toffees bersalah atas melakukan penyimpangan finansial. Laporan ini menuai reaksi kuat dari Jamie Carragher yang membayangkan akan seberat apa hukuman yang menimpa Manchester City, mengingat juara bertahan Liga Premier itu didakwa atas 100 pelanggaran finansial dalam 14 musim terakhir. PL mau menghukum Everton dengan pengurangan 12 poin atas satu dakwaan. Man City bakal degradasi ke National League North jika PL menang. Sukar dipercaya melihat jumlah berita yang muncul soal situasi Everton. Sementara situasi Manchester City, yakni 114 dakwaan lebih banyak dan sudah berlangsung lebih lama, malah sunyi-sunyi aja.
Putusan terhadap dakwaan Everton baru akan diketok palu akhir tahun ini, dan klub-klub Liga Primer bisa dipastikan akan memantau lekat-lekat apakah The Toffees akan disanksi atau tidak. Manchester City telah menggugat balik Liga Primer Inggris dan kemungkinan akan berujung pada pertarungan jangka panjang di meja hijau. Kedua tim akan kembali beraksi di Liga Primer Inggris akhir pekan ini. Everton melawat ke West Ham besok Minggu 29 Oktober 2023. Sementara Manchester City akan bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi sang tetangga. untuk menghadapi sang tetangga Manchester United beberapa jam kemudian. Rodri kembali, Man City hebat lagi. Manchester City kembali menemukan performa terbaiknya pada 2 laga terakhir. Faktor kembalinya Rodri dalam daftar susunan pemain jadi faktor kunci di balik performa apik Manchester City. Manchester City meraih kemenangan atas Young Boys pada matchday ketiga grup G Liga Champions 2023-2024, Kamis 26 Oktober 2023. Pada duel di Stadion Wangdorf itu, City meraih kemenangan dengan skor 3-1. 2 dari 3 gol City dicetak oleh Erling Haaland. 1 gol lainnya lahir dari aksi Manuel Akanji. Hasil tersebut membuat Man City kokoh di puncak klasemen grup G dengan 9 poin. Haaland dapat banyak pujian atas 2 gol dan performa apiknya. Namun ada juga peran Rodri yang jadi mesin penggerak di lini tengah. Rodri mendapat kartu merah pada duel City lawan Nottingham Forest pada pekan ke-6 Liga Primer. Rodri mencekik pemain lawan. Momen ini berdampak panjang bagi City karena performa tim menurun secara signifikan. Tanpa Rodri, City menelan kekalahan dari Newcastle United di Carabao Cup. Setelah itu City juga kalah beruntun di Liga Primer dari Wolves dan Arsenal. Pada ajang domestik, City menderita saat Rodri harus absen. Sebaliknya, ketika Rodri berada dalam skuad, City tampil perkasa dan itu terlihat ketika City menang 3-1 atas RB Leipzig. Laga ini digelar antara kekalahan dari Wolves dan Arsenal. Pada 2 laga terakhir lawan Brighton dan Young Boys, Rodri sudah kembali dari sanksi. Rodri tampil bagus dan City kembali hebat. Rodri tak akan mendapat sorotan tajam layaknya Erling Haaland sebagai pencetak gol utama. Rodri juga tidak akan dapat banyak pujian karena melepas umpan-umpan ajaib seperti Kevin De Bruyne. Namun Rodri punya kemampuan spesial dan vital lawan City. Rodri bisa mengontrol gerak permainan. Laga melawan Young Boys adalah contohnya. Rodri tampil sangat dominan. Rodri terlibat dalam 117 kali sentuhan dengan bola. Dari 110 umpan yang dilepas, 103 tepat sasaran. Rodri membuat 4 umpan kunci. Rodri juga membuat 1 assist dan memenangkan penalti.